Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita bersekutu kembali dalam doa pagi online di pagi hari ini. Semoga kita semua bangun dengan semangat untuk menjalankan hari ini. Malam hari yang gelap telah berlalu dan kini datanglah hari yang cerah. Mari kita menyanyikan lagu pujian kita, telah lewat malam yang gelap. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, malam telah berlalu dan kini kami memiliki hari yang baru untuk kami jalani. Sebelum kami menjalankan begitu banyak aktivitas kami di hari ini, Tuhan, kami mau mencari Engkau, hendak memuji memuliakan nama-Mu,
mendengarkan firman-Mu dan menaikkan doa-doa kami. Kini kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Yohanes, pasalnya yang ke-12 ayat 44 sampai 46. Tetapi Yesus berseru, katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Saat terang, kita bisa melihat dengan lebih jelas dibandingkan pada saat kegelapan itu datang. Jika gelap melanda kita, tak banyak yang bisa kita lihat, bahkan tak bisa melihat sama sekali. Namun, cahaya matahari yang sedikit saja akan menolong kita untuk melihat sekeliling kita dengan lebih jelas. Apalagi jika kita membuka jendela rumah dengan selebar mungkin, cahaya matahari akan semakin banyak masuk ke rumah kita, dan rumah akan menjadi lebih terang dan lebih sehat serta lebih hangat. Demikianlah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan hadir di dalam dunia ini menjadi terang yang memberikan kepada seluruh umat manusia pemahaman dan pengertian untuk menjalankan kehidupan. Hidup bersama Tuhan adalah hidup yang menemukan tujuan yang sejati. Hidup bersama Tuhan adalah hidup yang mengetahui apa yang salah dan apa yang benar, apa yang baik dan apa yang buruk. Hidup di dalam terang Tuhan adalah kehidupan yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Dan ketika kita menjadi umat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau belajar menghayati untuk terus membiarkan terang Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Ada kalanya orang-orang percaya kemudian menutup pintu hati mereka, menutup pintu jendela mereka, dan tetap berada di dalam kegelapan sekalipun mereka telah mengenal Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat manusia menutup dirinya sehingga tetap berada dalam kegelapan. Ada banyak dendam atau juga konflik serta pertengkaran yang bisa membuat kita berada di dalam kegelapan. Ada pergumulan dan permasalahan yang kita alami sehingga kita rasanya tidak bisa menemukan jalan keluar. Kita tidak bisa melihat sekeliling kita dengan lebih positif dan lebih baik. Serta ada kemalasan kita ketika kita membiarkan diri kita seperti berada di kamar yang dingin dan berselimut, lalu malas untuk membuka jendela dan membiarkan terang matahari menyinari kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu adalah terang. Dan di dalam Injil Yohanes tadi, Tuhan Yesus mengatakan, "Setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan." Apakah Ibu Bapak, Saudara-saudari membiarkan diri kita tetap berada di dalam kegelapan, sekalipun Tuhan telah menyinari dunia ini dengan begitu terangnya? Apakah kita membiarkan dendam, masalah, kemalasan membuat kita tetap berada di dalam kegelapan kita, dan kemudian tidak bersedia untuk melihat indahnya dunia ini, tidak sanggup melihat indahnya dunia ini,
karena kita mengurung diri kita di dalam gelap. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab kita untuk berada di dalam kegelapan. Tapi biarlah kiranya di pagi hari ini kita mau merenungkan bahwa ketika terang Tuhan bersinar dengan begitu indahnya, mari buka hati, buka pikiran kita, buka mata batin kita. Sehingga kita bisa menatap dunia yang Tuhan ciptakan, dunia yang baik, dunia yang indah. Kiranya kita memohon kepada Tuhan, membukakan pemikiran kita pada saat kita sulit menemukan jalan keluar dari masalah dan pergumulan kita. Dan bahkan membiarkan Tuhan menerangi kita dengan hikmat Tuhan. Dan setelah terang itu datang kepada setiap kita, kiranya kita dapat menjadi orang-orang yang terus bangun, beraktivitas, dan menjalankan hari-hari kita bersama dengan Tuhan yang terus memandu dan menuntun kita. Jadi, apakah hari ini Anda akan membiarkan diri Anda berada di dalam gelap, atau membiarkan terang Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan dan semangat untuk terus maju bersama dengan Tuhan? Jika ada di antara kita yang merasa hidupnya berada dalam kegelapan, berlututlah di pagi ini, bersujudlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, memohon kiranya Tuhan terus menerangi kita, dan kemudian kita membuka diri kita untuk percaya, berhikmat, dan mengakui bahwa hidup kita akan ada dalam terang ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Jalanilah hari ini dengan semua tantangan yang akan kita hadapi, dengan semua kekuatan maupun kelemahan kita, dengan semua sukacita maupun juga mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang berat di hari ini. Tapi apapun yang akan kita alami di hari ini, selamat menjalani bulan Februari yang baru 2 hari ini. Dan mari kita menjalaninya dengan yakin percaya bahwa Tuhan menerangi setiap kita. Kini mari kita menyanyikan lagu kita dari NKB 212. Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Lakukanlah hal-hal yang besar pada hari ini dengan menjadi suluh dunia. Ada banyak orang
yang karena dendam, karena pergumulan, dan karena kemalasan mereka untuk berjuang, kemudian membawa mereka berada dalam kegelapan. Jadilah terang buat mereka. Berikanlah satu dukungan, motivasi, semangat, dan doa-doa bagi setiap orang yang berada dalam pergumulan-pergumulan mereka. Jadilah terang karena Tuhan telah terlebih dahulu menerangi kehidupan kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk membawa terang Tuhan kepada dunia ini. Kiranya dunia bisa semakin berada di dalam terang ketika semakin banyak orang yang saling menerangi, memberikan semangat, motivasi, dan kekuatan kepada orang-orang lain di dalam kehidupannya. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menyambut hari ini, kami bersyukur atas matahari yang dapat kami nikmati, atas udara yang dapat kami hirup, atas kehidupan yang dapat kami jalani. Tuhan, biarlah kiranya kami mohon padamu, Engkau yang terus menerangi kehidupan kami di hari ini Tuhan, dengan setiap aktivitas dan kegiatan yang akan kami jalani. Terangi hati kami, terangi pikiran kami, terangi batin kami. Sehingga ketika hari ini kami menghadapi begitu banyak tantangan yang membuat kami menjadi marah dan kesal, yang membuat kami menjadi kecewa dan putus asa, yang membuat kami merasa sedih dan terluka. Oh Tuhan, biarlah semuanya kami jalani bersama dengan Engkau yang terus menerangi kami, sehingga kami tidak terus-menerus berada di dalam kegelapan dan membiarkan setiap pikiran-pikiran dan perasaan yang tak baik yang membuat kami menjadi semakin lelah, berat, dan putus asa dalam hidup kami. Sebaliknya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat, semangat, dan motivasi untuk menjalani hari ini. Saat hari ini kami merasa tak menemukan jalan keluar dari masalah kami, mari Tuhan, Engkau yang menuntun kami untuk melihat bahwa terang Tuhan ada dan kami akan menemukan jalan itu. Saat hari ini kami menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam pekerjaan kami, studi kami, dalam kesehatan kami, Tuhan biarlah Engkau yang terus memberikan kami sebuah semangat untuk menjalankan hari ini. Dan biarlah Tuhan, bahkan kami bisa menjadi semangat, motivasi, dan kekuatan bagi orang-orang lain yang ada dalam kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa untuk situasi pandemi pada saat ini. Biarlah kiranya segalanya terus menjadi semakin pulih. Berkatilah pemerintah dalam kebijakan yang diambil, serta tim-tim medis di dalam pekerjaan dan tugas-tugas mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul di tempat-tempat perawatan, rumah sakit, atau isolasi mandiri, kiranya Tuhan menolong mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Joyce, Pak Suherman, dan juga Michelle sekeluarga. Di dalam masa perawatan mereka karena COVID ini, kiranya Tuhan Engkau yang menolong dan menguatkan, memulihkan mereka kembali. Berkatilah juga ya Tuhan setiap saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Pendeta Roni Nathanael, Penatua Henry Darmawan, Ibu Titin, dan serta Andion. Pulihkanlah mereka ya Tuhan, dan biarlah kiranya ada tetap semangat untuk menjalankan setiap perawatan dan pemulihan mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap panitia Paskah di gerejamu, di dalam semua persiapan menjelang masa Raya Paskah. Kiranya segalanya dapat berlangsung dengan baik, dan Paskah tahun ini dapat kembali menguatkan iman setiap umat-Mu ketika kami merayakan Paskah. Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami, karena kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan yang terus menyertai kami, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami, dan Engkau menjawab setiap doa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ibu bapak, saudara-saudari, selamat menjalankan hari ini. Kiranya terang Tuhan yang terus menyinari hati kita, menyinari pikiran kita, dan hari ini kita juga bisa membawa terang Tuhan kepada banyak orang di sekeliling kita dengan memberi dukungan, semangat, motivasi, jalan keluar, dan kekuatan iman di dalam kehidupan yang dihadapi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.